chains. Oh, you take them away. Freedom's coming, and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. You said it's for freedom that I was set free. Now I walk in the victory that you won for me. And if on the journey there are walls that you made, I'll sing in the promise, 'cause you're making a way. Freedom's come. Ketika hidupmu terasa berat, banyak masalah yang kamu hadapi, dan kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan masalah hidupmu. Dan itu membuatmu merasa putus asa dan tidak ada pengharapan dalam hidupmu. Sampai akhirnya kamu dianggap ODGJ. Tetapi jangan khawatir, karena kita para pemuda punya komunitas rohani yang suka memuji Tuhan dan yang saling menguatkan. Yakin gak mau join? Nah, oke teman-teman, jadi aku ingatin sama teman-teman semua, jangan lupa datang Komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan juga aku undang teman-teman yang kepingin punya komunitas kayak video tadi. Aku undang teman-teman juga ikut di ibadah youth kita jam 5 sore setiap hari Sabtu. Jangan lupa ya teman-teman. See you, God bless you, bye. Berdiri, kasih katakan shalom buat teman-temannya. Bila mau memuji nama Tuhan, bila mau memuji nama Tuhan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu. Apa? Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Apa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit apa? Bersorak. Teriakannya mana? Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kuasamu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu.
sungguh-sungguh. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Suara yang diangkat katakan, bangkit bersoraklah, hei Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bangkit bersoraklah, hei hei Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan lebih semangat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Sekali lagi lebih semangat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Senggol kanan kirinya bilang jangan jaim-jaim dong kalau buat Tuhan Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Suara di atas katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Suara katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Mana nih suaranya anak-anak muda?
mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini Yesus. Kami yakin Tuhan, kami yang ada di sini Tuhan itu bukan suatu yang sengaja, tapi Engkau yang merencanakan. Kau punya sesuatu yang ingin Kau sampaikan di setiap kami Yesus. Hadir Tuhan dalam hidup kami Yesus. Ini kami Yesus, kami siap Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan dengan iman, hadiratmu, amin, memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau hadir Tuhan dalam setiap hidup kami Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama kita katakan, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari teman-teman, saya undang teman-teman untuk menyanyikan lagu ini dengan iman. Katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya. Katakan, saat umat mencari wajahnya, kami berseru Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umat. Buka siap hati kalian teman-teman, yang datang dengan senang hatinya,
hadirat Tuhan memenuhi setiap kalian. Sikarya layala kata kasih kira-kira penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. hadirat-Mu. Yes. Penuhi Yesus, penuhi Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku Tersungkur Tuhan. menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, memenuhiku. Oh Yesus, penuhi baitmu, dan ku tersungkur Tuhan menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat, oh haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah, kita tinggikan namanya. Oh, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi hadirat-Mu. Mari teman-teman kita pujikan namanya, kita muliakan namanya. Oh Yesus, hanya Dialah yang kami tinggikan. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Shikaraya-laya-laya-laya-laya, sikoraya-laya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of
iman, karena kita yakin Roh Kudus hadir saat ini. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. pujian ini sebagai komitmen siap kita. Yes Tuhan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
ikhlas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Musik terus mengiringi. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sore hari ini Bapa, Engkau melihat kedalaman hati kami yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu sore hari ini ketika kami datang beribadah. Kami datang dengan satu kerinduan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang terus berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak muda yang mendengar apa yang menjadi isi pesan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menerangkan di dalam hati dan juga di dalam setiap pikiran kami. Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang rindu untuk menerima berkat firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita katakan amin. Oke, shalom semuanya. Terima kasih buat tim PAW sore hari ini. Saudara, hari ini saya ingin bertanya terlebih dahulu, ya, sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat saudara. Saudara, mungkin seringkali di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari ya, kita seringkali menyakiti orang yang terdekat dengan kita. Ya. Dan saya juga ingin berkata kepada setiap saudara bahwa apa yang menjadi kerinduan saudara di dalam hidup ini. Ketika saudara punya sahabat yang terbaik, saudara punya keluarga yang sangat mengasihi saudara. Mungkin di dalam sebuah hubungan antara anak dengan orang tua, demikian juga dengan antara kakak dengan adik, demikian juga hubungan antara saudara dengan teman, ya, bahkan ada istilahnya bestie, ya, bahasa sekarang bestie, sahabat terbaik, ya.
Mungkin saudara, yang saudara rindukan adalah saudara pasti ingin menyenangkan hatinya, betul ya? Siapa yang sepakat dengan saya? Ya, saya percaya saudara. Saudara pasti rindu kehadiran saudara menyenangkan buat orang-orang yang terdekat. Amin. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan, Tuhan pun rindu saudara. Melalui cara hidup yang saudara lakukan hari lepas hari, yang Tuhan ingin adalah supaya saudara sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saudara bisa menyenangkan hati Tuhan? Hanya satu cara saudara. Melalui perbuatan saudara. Saudara, sore hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Bahkan tokoh ini juga adalah tokoh seorang pemuda yang luar biasa. Siapa saudara? Siapa yang tahu? Siapa tokoh di Alkitab seorang anak muda yang hebat, keren, tampan, ya, suci, kemudian apa lagi? Kudus saudara, dan dia memiliki integritas. Saudara, saya mau katakan, dia ada bernama Yusuf. Saudara, Yusuf adalah seorang pribadi yang memiliki karakter yang baik. Sore hari ini saya ingin membahas, milikilah karakter yang baik, good character. Saudara, mungkin saudara menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat, ya, saudara bisa main musik, saudara bisa memimpin pujian dengan luar biasa. Bahkan ketika saudara memimpin pujian, mungkin banyak teman-teman saudara yang mengalami lawatan Tuhan. Karena saudara berdoa, saudara punya persiapan yang luar biasa. Tetapi sore hari ini saya tidak membahas tentang pelayanan. Tapi sore hari ini yang Tuhan ingin sampaikan buat saudara adalah milikilah karakter yang baik. Saudara, saya percaya, saudara juga pasti nggak suka ya, punya teman yang punya kebiasaannya sangat tidak baik. Siapa di sini? Atau pertanyaan saya begini, siapa di sini yang suka punya teman yang punya kebiasaan yang jelek? Ada? Nggak ada ya. Saya balik lagi pertanyaan saya. Siapa di sini yang tidak senang punya teman yang punya kebiasaan yang jelek? Paham maksud saya? Paham ya? Kok nggak ngangkat tangan sih? Ngantuk dah. Oke, pertanyaan saya sekali lagi. Siapa di sini yang saudara tahu bahwa saudara nggak seneng punya teman atau sahabat yang terbaik, punya kebiasaan yang jelek? Nah, pasti jawaban saudara adalah tidak senang. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Bagaimana kalau Tuhan bertanya dengan saudara? Sudahkah saudara menjadi seorang pribadi yang baik di mata Tuhan? Saudara, kita tidak usah menghakimi teman atau sahabat kita ya. Tetapi biarlah sore hari ini kita belajar melihat diri kita. Oh iya ya, ternyata saya ini masih punya kebiasaan yang kurang baik. Mungkin saudara seringkali berdusta, atau bahasa kerennya sekarang, bohong. You know bohong? Tahu? Tahu ya? Saya percaya nggak ada di sini yang diajarin oleh orang tuanya bagaimana cara berdusta atau cara untuk berbohong. Saya percaya saudara. Natur daripada dosa itu membuat manusia dengan mudahnya berkata tidak jujur. Saudara, saya mau berkata, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, manusia diciptakan dengan kemuliaan yang sempurna. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan,
Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, di situ dikatakan ini adalah sebuah pernyataan di mana ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, Adam. Saudara, Adam diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa gambar dan rupa Allah itu sempurna. Amin. Tidak ada cacat celah. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka sejak saat itu juga manusia tidak lagi memiliki karakter kemuliaan daripada Allah. Nah, yang jadi masalah hari-hari ini adalah ketika banyak anak-anak Tuhan yang sudah mengalami lahir baru, tetapi mereka balik lagi, saudara, memiliki kebiasaan yang buruk. Saudara, saya mau berkata, kebiasaan yang buruk ini sungguh-sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi sore hari ini saya mau berkata kepada saudara anak-anak muda, saudara jangan anggap sepele, karakter itu sangat penting di mata Tuhan. Saudara punya skill yang hebat, puji nama Tuhan. Tetapi alangkah indahnya ketika saudara memiliki talenta yang luar biasa baik, juga dibarengi dengan karakter yang baik. Itu akan menjadi sesuatu yang indah. Siapa yang percaya? Ketika saudara membayangkan sebuah burung, dia terbang menggunakan 2 sayap. Saya percaya saudara, sayap sebelah kiri itu berbicara tentang dia punya karunia. Ketika sayap kanan itu berbicara tentang karakter. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita semua anak-anak muda di tempat ini, saya mau berkata, Tuhan mau supaya saudara punya karunia yang baik dan saudara punya karakter yang baik. Saudara, karakter itu bukan hanya bersifat rohani. Karakter itu juga dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau berkata kepada saudara, saudara akan menjadi seorang pemimpin ketika saudara memiliki karakter yang baik. Tetapi ketika saudara tidak memiliki karakter yang baik, saya pastikan saudara tidak ada berada di level yang paling atas. Kembali lagi saudara, kita flashback dengan kehidupan Yusuf. Saudara, Yusuf adalah seorang anak yang saya percaya dialah anak yang paling dimanja oleh Yakub. Karena Yakub sangat mengasihi Yusuf. Saudara, karakter di awal Yusuf adalah menjadi seorang pribadi yang sangat manja. Saya percaya saudara, seorang anak, entah itu laki-laki atau perempuan, ketika dia sangat disayang oleh orang tuanya, pastilah anak itu akan menjadi anak yang manja. Tetapi saudara, Tuhan memproses, Tuhan membentuk Yusuf. Karakter Yusuf yang dari seorang manja, karakter Yusuf yang seorangnya mungkin senang santai saudara ya. Karena dia merasa bahwa orang tuanya sangat mengasihi dia, maka segala sesuatu yang dia butuhkan pasti dipenuhi langsung. Saudara, dia mungkin menjadi orang yang sombong. Bahkan dia menjadi orang yang suka pamer, saudara. Bahkan ketika saya menyelidiki di dalam Alkitab, Yusuf dengan tidak segan-segan dia menceritakan mimpi yang 2 kali dia ceritakan. Dan itu membuat seluruh kakak-kakaknya menjadi benci kepada dia. Dan saudara, proses pembentukan karakter dimulai ketika Yusuf dibuang ke sumur dan kemudian Yusuf dijual ke negeri Mesir. Dan pada akhirnya saudara, Yusuf saudara bekerja dengan seorang yang perwira pengawal kerajaan yang bernama Potifar. Dan pada akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Saudara, ketika Yusuf ada di dalam penjara, Yusuf mengalami proses pembentukan. Dan Alkitab memperkirakan Yusuf dibentuk
Ketika dia di penjara sampai dia menjadi seorang perdana menteri, itu dibutuhkan waktu sekitar 12 sampai 13 tahun. Saudara, 12 sampai 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu adalah waktu yang sangat lama. Tetapi saudara, saya melihat ketika Yusuf mau dibentuk, diajar dan diubah oleh Tuhan, maka Yusuf menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Saudara, sore hari ini firman Tuhan juga rindu supaya saudara menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Saudara menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan karena saudara memiliki karakter yang baik. Saudara, saya akan membagikan sebuah firman Tuhan. Mari kita buka dari kitab Efesus pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan baca dengan cepat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 17 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena dengan kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, saya mau katakan, poin yang kedua, di sini dikatakan, Tuhan gak mau supaya saudara dan saya menjadi manusia yang degil. Saudara, kata degil itu berbicara bahwa dia itu gak bisa lagi dididik, saudara. Degil, kata degil di sini adalah dia sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena hati dia sudah menjadi tumpul. Dia tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara, apakah manusia bisa menjadi degil? Bisa, saudara. Hati manusia bisa menjadi degil karena dia hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan ayat 24, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, saya mau katakan, ketika saudara tidak mau berubah di dalam karaktermu, saudara, saya mau katakan, firman Tuhan berkata dengan jelas di ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Saudara, anak-anak muda, saya mau katakan, ketika saudara tidak mau karaktermu berubah, atau saudara acuh tak acuh dengan kehidupanmu, saya mau katakan saudara, firman Tuhan berkata, saudara akan mengalami kebinasaan. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa karakter itu sangat penting. Tuhan gak mau saudara tidak berbeda dengan kehidupan orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, saya mau katakan ketika saudara pergi ke gereja, saudara sedang diperbaiki cara hidupmu. Siapa yang memperbaiki? Tuhan. Tetapi izinkan Tuhan memperbaiki cara hidupmu.
Yang jadi masalah adalah ketika saudara dan saya, kita nyaman dengan cara hidup kita yang lama. Sehingga ketika Tuhan ingin merubah saudara, seolah-olah Tuhan tidak sanggup mengubah saudara. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika saudara tidak mengizinkan Tuhan berkarya di dalam hidupmu. Saudara, sekali lagi saya katakan, Tuhan senang ketika saudara melayani Tuhan. Dia senang, bahkan dia bangga saudara. Tetapi jauh lebih lagi senang ketika saudara memiliki karakter seperti Kristus. Saudara, saya mau berkata, saudara, di dalam Alkitab status saudara bukan lagi manusia yang biasa. Tetapi saudara dan saya, kita disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Saudara, saya mau katakan, ketika saudara berkata, aku ini adalah anak Allah, aku ini anak Tuhan Yesus. Tetapi yang jadi pertanyaan saudara buat saudara hari ini, sudahkah saudara sungguh-sungguh mencerminkan pribadi Kristus di dalam hidupmu? Kalau saudara berkata, aku belum, hari ini ambil keputusan. Dan katakan, Tuhan, aku mau berubah, aku mau menjadi seperti Kristus. Saudara, saya mau katakan, saudara punya benih ilahi di dalam hidupmu. Ketika engkau lahir baru, maka Tuhan memberikan benih ilahi, yaitu firman Allah, tinggal di dalam hatimu. Dan benih firman yang ditanam di dalam hatimu, itu yang akan mengubah hidupmu. Sama seperti ketika Yusuf, dia sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, maka disitulah Tuhan berkarya di dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi seorang anak muda yang berbeda saudara. Sore hari ini ada satu ayat lagi yang luar biasa saudara. Saudara, firman Tuhan berkata di 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Saudara, ini adalah sebuah pesan daripada Tuhan melalui Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di kota Korintus. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, saya mau berkata, sebelum Paulus dia menulis surat kepada jemaat di kota Korintus, kita bisa melihat daripada track record kehidupan Paulus. Paulus dahulu sebelum dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Bahkan dia tidak segan-segan saudara, dia mengizinkan Stefanus, murid daripada Tuhan Yesus, mati, dibunuh. Saudara, saya mau katakan, ketika Paulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dan dia membiarkan dirinya dibentuk dan diproses, diubah oleh Tuhan, maka dari bernama Saulus menjadi Paulus. Dan Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia adalah penulis kitab Alkitab Perjanjian Baru, dia adalah penulis kitab yang paling banyak saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Saudara, hari-hari ini saudara harus latih tubuhmu. Saudara harus menguasai roh, jiwa, dan tubuhmu. Dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan. Oleh karena itu sore hari ini saya mau berkata, ketika saudara membiarkan pikiranmu, hatimu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka di saat itulah karaktermu sedang dibentuk oleh Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan, saudara tidak akan pernah bisa berubah di dalam karaktermu. Karena seringkali saudara, bahkan Paulus juga berkata, aku adalah manusia celaka. Seringkali aku ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru
yang tidak baik itu yang aku lakukan. Saudara, Paulus sadar saudara, dia berkata, aku ini adalah manusia celaka. Tetapi dia bersyukur ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia berkata, puji syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang memampukan dia untuk dia bisa berubah dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Sore hari ini saudara, saya mau berkata, jadilah seperti Paulus. Jadilah seperti Yusuf. Di mana Paulus dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, kepada orang banyak, jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Saudara, saya mau berkata, betapa pentingnya saudara memiliki karakter yang baik. Ketika saudara tidak memiliki karakter yang baik, saudara pasti ditolak oleh Tuhan. Dan itu adalah suatu yang sangat-sangat menyedihkan saudara. Karena yang menolak bukan manusia, tetapi yang menolak adalah Tuhan sendiri. Sore hari ini, saudara saya mau berkata, saudara ambil keputusan. Jangan tunda-tunda dan jangan keraskan hatimu. Karena pada hari ini firman Tuhan berkata, jika pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Saudara ambil keputusan sore hari ini bahwa saudara mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan saudara mau berubah memiliki karakter yang baik. Supaya ketika saudara selesai melayani Tuhan, saudara dikatakan oleh Tuhan sendiri, mari hambaku yang setia dan yang taat, terimalah mahkota kehidupan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi engkau. Saudara, itu adalah suatu momen yang sangat indah. Biarlah sore hari ini saudara ambil keputusan, saudara mau sungguh-sungguh memiliki karakter yang baik. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan nyanyikan sekali lagi lagu ini saudara. Nyanyikan lagu ini dengan suatu pengertian bahwa saudara rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan melalui cara hidupmu yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Tuhan ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat
Siapakah di antaramu yang mau mengambil keputusan sore hari ini bahwa saudara ingin menyenangkan hati Tuhan? Mungkin saudara berkata, sakit rasanya. Tetapi saudara, saya mau berkata, pandanglah bahwa ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat saudara. Ketika saudara berkata, iya Tuhan, aku mau hidupku dibentuk, aku mau diproses, aku mau memiliki karakter seperti Kristus. Saudara, pandanglah bahwa Tuhan menanti saudara di kerajaan surga, di mana saudara tidak akan lagi mengalami duka cita, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada saudara akan menikmati kebahagiaan yang sungguh-sungguh sangat indah. Saudara, sore hari ini saya akan berdoa buat saudara yang ingin memiliki komitmen bahwa saudara mau dibentuk oleh Tuhan, saudara mau diproses, saudara mau dididik, saudara mau dibentuk dalam seluruh karakter hidupmu, seumur hidupmu, sampai Tuhan Yesus datang dan Dia menjemput saudara dan berkata, mari hambaku yang setia dan taat, terimalah mahkota kehidupan. Saudara yang mau, angkat tanganmu. Saudara tidak perlu melihat kanan kiri, tapi saudara berurusan dengan Tuhan sore hari ini. Saya percaya saudara, firman ini adalah yang menjadi kerinduan Tuhan buat saudara. Bahkan saudara yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, kalau Tuhan berbicara kepada saudara, jangan keraskan hatimu dan katakan, Tuhan, ini aku mau dibentuk, aku mau diproses, aku mau dihajar oleh kebenaran firman-Mu. Karena aku tahu ketika aku dibentuk, aku akan menjadi seperti Kristus. Saudara, angkat tanganmu dan saya akan berdoa. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Lihatlah Tuhan betapa mereka rindu. Mereka mau dibentuk, diajar. Bahkan mereka mau diproses oleh Tuhan. Mungkin mereka sadar Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu seringkali sangat menyakitkan. Karena kami harus menyalipkan keinginan daging kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan mahkota kehidupan di surga buat setiap kami. Kami mau ambil itu semua. Karena itu sudah menjadi keputusan kami sore hari ini. Kami mau berkata, kami mau dibentuk oleh Engkau. Kami mau hidup kami terus Tuhan diajar, dididik dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak muda yang sudah mengambil keputusan sore hari ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan. Dan biarlah komitmen mereka itu yang memampukan mereka untuk mereka menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami semua yang hadir dalam ibadah, kami akan pulang dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan mengakhiri ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.